Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas. Salam komunitas. Sahabat komunitas semuanya, jumpa lagi di acara podcast Avirus dan sudah bersama kita narasumber yang lama sebenarnya pengen kita kulik untuk hadir di podcast ini, tapi karena memang kesibukan beliau ini cukup luar biasa padat dan butuh kesiapan mental untuk mewawancara beliau ini, maka akhirnya baru berkesempatan pada edisi kali ini kita bisa menyapa sobat komunitas semuanya bersama narasumber kita Mas Dr. Sutomo. Siap Mas? Hai, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun kita jaraknya kurang dari 1 meter, kita sudah menerapkan dari protokol kesehatan, cuci tangan, masker dan sebagainya. Dan ini sudah seperti keluarga sendiri sebenarnya, hampir setiap hari berkomunikasi sehingga tidak melanggar protokol kesehatan ya. Dan perlu saya perkenalkan ya, Mas Dr. Sutomo ini, atau saya akrab memanggilnya Mas Tomo, ini adalah Ketua Umum Komunitas Avirus 2016 sampai 2021 dan insya Allah sampai 2041. Enggak lah. Dan gantian. Katanya begitu katanya. Gantian saja. Dan beliau ini memiliki banyak kesibukan di berbagai macam organisasi, juga menjadi salah satu pimpinan di salah satu kampus di Kabupaten Malang, dan juga tentunya juga kesibukan dan aktivitas beliau di Avirus sendiri. Mas Tomo, gimana baik. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi yang pertama boleh pegang rokok nggak? Oh ya, silakan. Boleh ya. Iya. Oke. Wah. Baik. Ya. Ini masih tetap merokok ya, Mas Tomo ya? Alhamdulillah tercerahkan merokok ini. Iya. Tercerahkan untuk merokok. Tercerahkan untuk merokok. Ya. Ya, ini sudah mulai musim penghujan. Ya, rupanya juga banyak yang flu. Mas Tomo tapi sehat ya? Alhamdulillah. Tidak ada kendala dengan cuaca perubahan musim gitu ya? Alhamdulillah dapat menyesuaikan dengan musim dengan baik. Beberapa waktu yang lalu sempat sakit, benar ya Mas Tomo ya? Iya, itu karena Kecapean mungkin ya? Saya kan nggak boleh minum kopi sebenarnya. Oh itu, Boleh minum kopi, pas di Avero saya kok lihat ada bekasnya Mas Ruben biasanya kopi susu itu. Saya tertarik. Saya minta tolong untuk dibuatin, ya saya minum dengan penuh kenikmatan. Masa lampau saya juga suka banget dengan kopi susu ya. Tapi setelah itu esok harinya kambuh lagi. Jadi harus istirahat 1 minggu dan hari ini baru keluar 2 hari setelah saya istirahat 5 hari. Oh, setelah 5 hari ya? Setelah 5 hari. Bukan gara-gara menghindari, bukan ini ya, menghindari ini ya, banyaknya serangan-serangan di jelang pilkada serentak ini. Ya. Tidak ada hubungannya dengan pilkada. Iya ada. Saya hanya menggoda para tim sukses saja. Ya. Baik, sobat komunitas, sekitar 40 menit ke depan kita akan mengulik narasumber kita, Mas Tomo ini, bersama saya masih Rian dan rekan saya. Saya sama Mbak Novia yang kita akan berbincang tentang banyak hal. Nah, saya mau bertanya dulu Mas Tomo. Ini Mas Tomo dengan berbagai macam kesibukannya masih bisa menjadi ayah yang baik ya? Alhamdulillah. Putranya masih 4 ya Mas Tomo ya? Alhamdulillah 4. Istri tetap 1. Istri tetap 1 yang ketahuan ya? Ya, tapi kan kelihatan tipe-tipe laki-laki setia itu. Oh iya. Saya kelihatan. Yang besar sudah usia berapa? Yang besar yang kelas 2 di Pondok Modern Arifai 1. Oh, di Pondok Pesantren. Ya. Yang kelas 2 itu kelas 5 di Min. Yang nomor 2 di kelas 5 ya. 5 Min Malang 1. Min Malang, yang nomor 3 di kelas 2 di Min Malang 1 juga. Oh, satu sekolahan ya, sekolahan. Dan yang ketiga itu masih TKA kayaknya. Hampir sama dengan Mas Rian. Oh, ya. Masih TK ya? Masih TK dan alhamdulillah ibunya juga seger juga ngajar ngantar anak-anak untuk ngaji. Jadi kalau sore juga ngantar ngaji. Kalau Jumat seperti ini saya punya tanggung jawab untuk menjemput nanti jam 5 biasa. Oh, antar jemput masih dilakukan sendiri ya Mas Tomo ya? Ibu, kalau yang ngantar ibunya nanti jemput. saya jam 5 menjemput. Tapi sehari-hari juga ibunya yang ngantar. Oh gitu. Alhamdulillah saya punya istri yang gigih dan ya semangat.
Ya. Kalau Mas Tomo bersyukur punya istri Mbak Fitri ya. Mbak Fitrinya bersyukur juga enggak? Kayaknya penuh dengan syukur. Alhamdulillah ya. Menikmati dengan pasangan dengan saya juga menikmati ya. Iya. Alhamdulillah. Mas Sutomo ini sebenarnya aslinya dari Ngawi ya. Iya, Dari Ngawi terus sudah lama di Malang dan sudah nggak kelihatan ya kalau warga Ngawi. Iya, iya. Aktivitas mudik bagaimana kemarin Mas pandemi ini? Persis per Desember besok ini berarti sudah 1 tahun saya nggak mudik. Dengan beberapa pertimbangan memang kalau di Blitar di mertua itu Di bapak mertua, ibu sudah almarhum. Terus kalau di Ngawi masih ada bapak ibu, tapi dengan berbagai macam pertimbangan saya khawatir nanti justru mungkin membawa karena orang tua saya masih sudah sepuh ya, sehingga saya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan insya Allah akhir tahun ini insya Allah saya pindahan pulang. Akhir tahun ini ya? Pas liburan ini berarti? Kayaknya 24, 25 kayaknya. Tidak ada pengetatan ini ya, aktivitas pengunjung dari luar kota gitu, sebagaimana pas era mudik kemarin itu kan agak ketat. Iya, betul. Kalau sekarang sudah agak longgar. Dan itu pun saya juga harus memastikan, insya Allah nanti sebelum pulang saya juga akan rapid ya. Saya, istri saya khususnya, saya juga akan rapid dulu biar memastikan. Biar ya sama-sama enaknya lah. Kalau perspektif orang tua itu kan simpel orang tua. Pokoknya yakin saja bismillah ya nggak ada apa-apa ya. Tapi saya pikir sebagai anak yang juga terdidik itu, saya pikir harus membangun kesadaran bahwa kita harus tahu diri. Kira-kira begitu. Untuk preventif kita harus begitu. Hampir setiap keluarga itu Mas Tomo memiliki di proses pandemi ini ya, memiliki standar atau pengetahuan tersendiri tentang bagaimana mengantisipasi COVID. Apakah tentang protokolnya, apa tentang ramuan rahasia yang dipakai dan seperti itu. Mas Tomo juga itu juga ya? Apa? Alhamdulillah. Jadi di keluarga kami ini tetap mengikuti berbagai macam bentuk ikhtiar yang kita lakukan. Betul. Yang biasa kita lakukan tetap kita olahraga ya, olahraga pagi itu biasanya dengan anak-anak, kesempatan berjemur ya kita berjemur. Yang kedua, selain itu kita juga minum suplemen ya, probiotik yang kita minum. Jadi setiap hari anak-anak itu 1 kali kita minum itu juga. Selain itu juga kadangkala kita juga mengenal kopi balur ya, karya Prof. Sutiman itu. Oh, kopi balur. Kopi balur itu di saat-saat tertentu kita juga konsumsi itu. Selain itu juga selama 4 bulan terakhir ya, ini 4 bulan terakhir itu saya tercerahkan dengan merokok sekarang Mas ya. Oh iya. Saya merokok. Merokok ini bukan karena pengen merokok bukan, tapi memang semangat kami ya, khususnya semangat saya adalah rokok ini sebagai bentuk ikhtiar untuk menguatkan kekebalan tubuh juga. Jadi ini bahasanya Prof. Sutiman ini rokok herbal. Saya harus itu. Ya. Jadi harus mengurangi ketergantungan dengan obat-obat kimia. Ya. Anak-anak tidak protes Mas berkenaan dengan ayahnya sekarang merokok gitu. Ya, tapi dengan penjelasan saya bahwa rokok ini adalah rokok untuk kesehatan ayah gitu. Alhamdulillah anak juga fine-fine aja. Bahkan kadang anak saya, putri saya yang kedua itu beberapa kali justru menawarin saya. Ayah punya lintingan nggak? Kalau nggak punya nggak lintingin gitu. Wah, dibantu sama putri saya kedua. Hati-hati nanti sama Komisi Perlindungan Ibu dan Anak ini kan. Ya, enggak, dia kan anak di bawah umur. Dia penuh kesadaran gitu. Saya juga asik juga putri saya. Dalam rangka membantu ayahnya. Membantu ayahnya biar menyenangkan lah ya. Minimal menyenangkan. Apalagi melihat ayahnya kok gayanya sibuk. Gayanya paling ya. Sebenarnya gayanya saya sibuk. Ini yang Ahmad ya? Enggak, ini yang Halidah, yang kedua. Ya. Kalau yang laki-laki itu memang berbeda ya, laki-laki sama yang perempuan. Kadang juga megangin begini gitu, kadang-kadang coba-coba gini juga sih, namanya laki-laki. Saya mau menguji saja pertanyaan dengan maaf. Kalau memang benar rokok ini adalah rokok yang mengarah pada kesehatan, misal Pak Fitri merokok ini boleh nggak? Saya cenderung juga nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh, karena posisinya hari ini saya pikir memang istri saya sehat. Kalau posisi sehat, saya pikir ya mengapa harus terapi dengan rokok? Iya.
dia sudah sehat. Saya pikir itu aja. Oke. Tingkatnya itu aja. Aktivitas di kampus Mas sekarang gimana? Apakah sudah normal lagi? Ya, aktivitas kampus sejak pandemi memang kita mengikuti anjuran dari pemerintah ya, dari Dikbud, bahwa dalam proses pembelajaran kita tetap harus mengoptimalkan aktivitas kegiatan daring. Masih studi from home ya Mas? Ya, jadi sampai sekarang proses pembelajaran kita lakukan dengan daring. Terkait dengan tendik atau tenaga kependidikan, tetap dia ada jadwal tertentu di mana dia harus masuk dan di mana dia harus istirahat. Jadi kita atur sedemikian rupa agar ya semuanya jalan. Ya. Jalan. Tetap di kampus kami tetap juga memperhatikan protokol kesehatan juga. Jadi aktivitas di kampus sudah mulai normal lagi nih. Kegiatan belajar mengajar. Menerapkan protokol. Belum. Protokol tetap jalan, tapi belajar mengajar masih belum. Masih belum ya. Masih protokol itu untuk aktivitas non belajar mengajar ya. Iya. Pelayanan administratif itu biasanya kan mesti aja tamu, ada mahasiswa yang ngurus administrasi apa itu. Ya semuanya harus taat kepada protokol kesehatan. Sebagai pembantu rektor bidang akademik Mas di Universitas Raffi Rahmat. Ya, wakil rektor 1 bidang akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itu kan untuk mengkoordinasikan aktivitas itu kan nyawanya kampus kan di situ. Ya, rohnya desain bagaimana kampus ini memberikan kontribusinya pada pembelajaran dan seterusnya itu kan selama ini efektifnya dilakukan secara bertemu tatap muka, menyusun rencana pembelajaran, kurikulum dan sebagainya itu. Ini dengan daring apa efektif, Mas? Sebenarnya dalam setiap perencanaan aktivitas ya, setiap semester itu mesti kita kan sudah punya perencanaan jauh sebelumnya. Misalkan dalam penyusunan kurikulum kita sudah punya namanya panduan penyusunan kurikulum. Artinya jauh sebelumnya itu sudah ada dan sudah desain di semua unit kerja, khususnya di tingkat fakultas, di tingkat program studi dan mungkin di unit-unit kerja yang lain. Sehingga itu sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan tugas-tugas normatif yang memang harus dilakukan oleh setiap unit. Dengan demikian terkait dengan koordinasi itu kita senantiasa tetap menggunakan dua model yang bisa kita lakukan. Jika koordinasinya itu kita cukup atau kurang dari 20 orang, kita juga bisa melakukan koordinasi tatap muka. Tapi jika lebih, misalkan seluruh unit kerja yang ada di kampus, kita juga menggunakan bisa e-learningnya kampus, kadang juga menggunakan Zoom dan beberapa media yang lain. Tapi kalau soal efektivitas memang ya lagi-lagi ini masa pandemi, apapun yang terjadi tetap ini harus menjadi sebuah hikmah yang diambil oleh semua stakeholders di kampus, sehingga mau tidak mau ya harus tetap menurunkan grade ideal yang selama ini diterapkan atau direncanakan gitu aja. Dengan memaklumi ya bahwa proses yang tidak tatap muka itu pasti secara efektivitas ada sekian persen ya. Mas Tomo selaku akademisi juga selalu aktivis, apalagi di pucuk pimpinan organisasi komunitas Avirus ini yang memiliki banyak tanggung jawab. Ini memang luar biasa manajemen waktunya. Nah, untuk berkenan dengan Avirus ini Mas, nanti Novi akan banyak bertanya. Gimana Nov? Apa yang mau ditanyakan ini kepada Mas Ketua kita ini? Atau nggak usah tanya aja. Nah, sobat komunitas, Bapak Sutomo ini atau biasa dipanggil dengan Mas Tomo ini, beliau sudah berproses di Avirus ini selama lebih dari 10 tahun. Nah, saya pengen tahu ini Pak, soal suka dukanya menjadi atau sudah bergabung di Avirus selama 10 tahun, bahkan lebih dari 20 tahunan. Iya, 20 tahunan bahkan. Nah, suka dukanya Pak Tomo ini gimana selama 20 tahun terakhir? Terima kasih Mbak Via ya. Kalau saya dipanggil Pak itu kelihatan saya tua. Makanya kalau saya manggil Mbak Via biar kelihatan saya ikut muda. Bisa, itu lah. Ya, jadi memang pertama yang memang harus kita teguhkan dalam diri kita, mungkin khususnya saya,
itu memang saya selalu berusaha untuk apa yang kita lakukan itu ya niati aja, kita niat berjuang, niat pengabdian. Jadi dengan niat berjuang dan pengabdian itu tentu kita tidak terbebani terlalu berat. Terlalu berat itu artinya bahwa di dalam memilih sebuah organisasi, mau tidak mau hari ini kita itu kan dituntut untuk menjadi sebuah organisasi yang modern. Mau tidak mau kita harus mengarah ke organisasi yang modern. Meskipun dengan berbagai macam budaya yang ada di sekitar kita atau yang ada di komunitas kita ini di Averus, memang tanda kutip agak berat karena perlu ada kesamaan persepsi untuk menggerakkan organisasi itu kayak apa. Tapi terlepas dari itu semua, menurut saya kalau sudah kita niati untuk berjuang mengabdi, apalagi yang paling penting di dalamnya itu adalah kita belajar, sesungguhnya ya fine-fine aja Mbak ya, fine-fine aja. Dan khusus mungkin teman-teman yang hari ini sudah berkeluarga ya, yang sudah punya istri, punya suami, punya anak, itu mungkin dia juga akan tanda kutip terbebani ya, misalkan di Averus itu kalau pure dengan aktivitas di Averus itu mencari uang, jelas nggak mungkin dapat uang. Jadi memang niatnya di Averus itu harus dikuatkan di dalam hatinya bahwa kita itu memang ya berjuang mengabdi, lebih-lebih adalah kita belajar. Kalau niat belajar tentu apapun yang terjadi di dalam proses ber-Averus ya nikmat-nikmat saja. Jadi saya menikmati itu aja. Enjoy saja. Banyak sukanya berarti sebenarnya. Banyak sukanya. Artinya banyak sukanya itu begini. Kadang orang itu melihat kita berkomunitas itu dilihat dari aspek dohir ya. Aspek dohir itu begini. Kalau di sebuah lembaga itu punya seragam yang bagus, terus harus pakaiannya rapi, rajin, pakai sepatu semuanya. Itu orang bisa saja dia menganggap bahwa wah itu loh mungkin organisasi yang bagus, organisasi yang kompeten gitu ya. Tapi saya justru melihat di Averus meskipun misalkan ya beberapa kali ini yang termasuk saya itu termasuk orang yang apa ya, yang tertib, yang rapi ya, termasuk yang rapi. Sehingga saya seringkali menyampaikan ke teman-teman sekalian itu bahwa rapi itu tidak perlu biaya mahal sebenarnya. Kenapa tidak perlu biaya mahal? Ya karena yang penting kita itu kelihatan sudah sisiran, setelah mandi, pakai baju yang kelihatan bersih gitu. Apalagi kalau baju batik itu kira-kira baju batik bisa dipakai 1 bulan, cukup main parfum saja. Tidak kelihatan rapi gitu. Nah, itu aja sudah senangnya luar biasa, bagi saya sudah senang luar biasa. Apalagi ada kesempatan, misalkan kita bisa makan bareng gitu ya, kayak tadi siang gitu. Itu sebenarnya bukan soal menunya apa, tapi menurut saya adalah justru yang paling istimewa itu adalah kebersamaan itu. Ya. Kalau soal menu tadi menunya apa sih? Menunya kan tahu sama pindang ya, Via yang masak ya Via tadi ya. Enak, tapi enak Via, serius enak. Bukti enaknya itu nasinya kurang. Itu salah satu indikator enaknya masaknya. Ya, gitu ya. Dan menjadi tradisi yang akan kita rutinkan ya setiap Jumat makan bersama di sini. Karena yang masak sudah ada. Sudah ada masak. Sekarang itu mau pengen menu apa tinggal googling saja di YouTube itu kan ada tutorialnya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa masak itu. Ya, itulah sobat komunitas ya, kelihatan kelasnya ya, ketua Averus kita ini. Kelas cara mengkritik kita itu sebagai bagian dari kelas Averus yang biasanya bajunya kumuh dan sebagainya itu dengan cara seperti itu ya. Menghimbau dengan cara halus ya. Ini kameramen yang 2 di sini ya, mohon didengarkan tadi itu. Ya. Nah, melihat Pak Tomo sendiri sudah berproses lebih dari 20 tahun sebenarnya Averus ini, pastinya kan ada perbedaan secara tradisi, kepengurusan dan juga regenerasi dari setiap tahunnya gitu Pak. Nah, perbedaan apa yang sangat mungkin signifikan kali ya, mungkin dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang gitu Pak. Ya, sebelum periode saya ini, saya sebagai ketua umum, saya kan sekretaris Averus ya, dengan Mas Yoyo.
Kalau pada masa-masa the founding fathers kita dulu, para pendiri awal-awal itu memang kita melihat betul bahwa di Averus itu di aspek kualitas intelektual, produktivitas itu sangat nampak. Jadi sangat terlihat di luar itu. Kalau bicara Averus itu ya tempatnya orang-orang yang diskusi, orang yang pinter-pinter, rajin baca buku dan lain sebagainya. Itu di generasi-generasi awal itu saya masih sempat menemukan ya di awal-awal itu. Berikutnya generasi kedua itu memang tantangan kita tidak hanya sekedar kita harus hanya berdiskusi saja atau mensikapi berbagai macam isu atau fakta yang terjadi di sekitar kita, tapi kita harus action, harus melakukan sesuatu gitu kira-kira. Jadi tidak cukup kita diskusi, tapi kita juga harus punya inisiatif-inisiatif apa yang bisa kita berikan. Nah, seingat saya di dekade atau di periode berikutnya itu pada masa Mas Yoyo, terus saya sekretaris, ada Mas Hesti, ada Mas Rian, dan Mas Saiful, ada Mas Anwar dan lain-lain itu kita sudah mencoba untuk menjadikan Averus itu menjadi organisasi yang modern. Kenapa organisasi yang modern? Karena saya sebut bahwa organisasi ini tidak hanya sekedar diskusi, tidak sekedar ngobrol dan lain sebagainya, tapi kita sudah memulai untuk menyiapkan berbagai macam instrumen data-data atau mungkin dokumen-dokumen secara organisatoris kita siapkan sedemikian rupa, mulai dari ada ART, mulai dari SOP dan lain sebagainya lah. Saya pikir itu adalah awalan yang bagus bagaimana kita pengen menjadikan Averus itu bisa establish. Saya pikir itu awalan yang sangat luar biasa, sehingga pada waktu itu alhamdulillah kita juga dapat berbagai macam program yang banyak program riset, pemberdayaan masyarakat, buku juga jalan ya, penerbitan buku. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu namanya ya program sekolah demokrasi, di mana kita bisa kerjasama dengan komunitas Indonesia untuk demokrasi bersama dengan Netherlands Institute for Multiparty for Demokrasi itu hampir 10 tahun atau 10 tahun ya maksudnya 11 tahun. 11 tahun. Itu artinya organisasi kita itu sudah bisa dilihat, bisa terlihat bahwa kita itu sudah menjadi organisasi yang modern dengan beberapa indikator. Yang pertama secara dokumen kita siap, kedua human resources kita siap, yang ketiga ya banyak berjejaring dan kita bisa melakukan itu. Nah, di periode saya ini yang mudah-mudahan di Agustus ya, kalau nggak salah Agustus itu terakhir sebagai ketua umum, mudah-mudahan sudahlah gantian biar teman-teman biar merasakan. Kalau bilang pahala biar pahalanya semuanya dapat banyaknya gitu. Alhamdulillah di zaman saya, masa saya juga alhamdulillah ada, ya saya bilang lebih progresif di aspek program-program itu, teman-teman juga lebih progresif terkait dengan berbagai macam aktivitas. Hanya saja memang sejak awal ketika saya dipilih menjadi ketua umum, dipilih atau diintimidasi sama Mas Rian dan teman-teman itu. Saya ada 3 hal yang memang sejak awal saya sampaikan, bahwa kalau organisasi kita Averus itu pengen menjadi organisasi yang established itu, 3 hal itu apa? Ya ada 3 sehat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sehat secara organisasi. Secara organisasi itu berarti ngomong tata kelola organisasi, ada dokumen, ada SOP, ada aturan, itu sehat secara organisasi. Yang kedua adalah sehat secara program. Jadi adanya organisasi itu ya karena memang ada program. Dan yang ketiga otomatis yang mengikuti dari itu semua adalah sehat secara finansial, secara keuangan. Jadi sejak awal saya menyampaikan itu, dan 3 hal itu harus running secara bersama, tidak boleh berpisah ya. Artinya 3-tiganya itu harus running bersama. Dan memang ya mungkin problem di Averus sampai hari ini itu kan memang problem kaderisasi ya, human resources kita yang sangat terbatas,
beberapa yang sudah belajar banyak di Averus, dia harus mengabdi di tempat lain, harus terpanggil untuk menjadi posisi di tempat lain, sehingga kita harus mengawali mengadil lagi dan seterusnya. Dan itu kayaknya sudah menjadi model kaderisasi di Averus begitu kayaknya ya. Jadi alhamdulillah Mbak Via, jadi sampai sekarang ya seperti yang kita rasakan sampai sekarang, kita terus program terus running, terus jalan. Dan yang terpenting lagi tentu dari berbagai program itu adalah ya kita belajar. Itu prinsipnya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa beberapa tahun belakangan ini Averus sudah banyak melakukan program-program, baik itu penelitian, pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, karena tahun ini tahun yang spesial ya Pak, karena ada pandemi ini yang tidak terduga. Nah, untuk program-program seperti apa yang sudah dijalankan Averus mengingat dengan kondisi yang saat ini kan social distancing dan lain sebagainya? Ya. Baik Mbak Via. Jadi sebelum menjawab itu ya, sebelum pandemi dulu ya, biar nanti publik mengerti juga yang kita lakukan. Jadi 3 tahun sebelum pandemi sebenarnya di periode saya itu juga ada program. Alhamdulillah kita bekerjasama dengan Sampurna untuk Indonesia untuk melakukan program yang kita kasih nama PADI, program agrowisata dan agrobisnis desa inovatif. Itu kita lakukan di Pasuruan dengan berbagai macam dinamikanya. Saya pikir kita sangat berhasil ya untuk melaksanakan program-program itu di Pasuruan. Salah satu indikator keberhasilan program itu adalah kita bisa meningkatkan kualitas desa yang didasarkan atas sumber daya alam yang ada. Jadi kita mencoba, teman-teman Averus itu melalui program PADI itu mencoba untuk mengeksplorasi berbagai macam potensi lokal, potensi daerah yang ada, dan kita dorong dengan berbagai macam program pendampingan yang pada akhirnya di desa itu bisa terwujud sebuah inisiatif sampai pada mendeklarasikan sebagai desa yang disebut dengan desa wisata. Dan itu saya pikir kerja keras yang sangat luar biasa dari teman-teman tim Averus yang saya tahu persis, Mas Rian, dulu ada Mas Edeng, Mas Taba, Mas Ruben, Mas Dwi, dan lain sebagainya. Itu kerja kayak 24 jam itu sepertinya kurang waktu 24 jam untuk mendampingi masyarakat ya, Tapi dengan capaian yang sangat luar biasa itu saya menganggap bahwa ya itu kalau kita mau serius melaksanakan program dan kita bisa membuktikan bahwa kita itu bisa, ya tidak peduli berapa waktu yang kita gunakan untuk mensukseskan program. Yang penting puncaknya adalah kita berhasil untuk menginisiasi berbagai macam desa yang bisa mengenali potensi daerahnya sampai pada dipublish dia sebagai desa wisata penuh dengan berbagai macam inovasi. Saya pikir itu sudah sangat luar biasa. Nah, khusus di masa pandemi ini ada beberapa program yang memang dengan adanya keterbatasan, alhamdulillah kita programnya juga program yang tidak langsung bersentuhan atau pendampingan kepada masyarakat secara langsung. Jadi misalkan yang pertama itu ada program dari IRI. Jadi IRI itu apa itu? International Pak? International Republican Institute IRI, USA. Itu kita running program mulai September kalau nggak salah, mulai September ya pas pandemi itu, sehingga kita cukup melaksanakan program-program itu by online, by webinar, yang fokusnya adalah di political reform untuk generasi muda. Artinya adalah dengan kegiatan melalui transfer knowledge terkait dengan demokratisasi, transfer knowledge tentang kebijakan publik, terkait dengan menyerap aspirasi masyarakat dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk menyasar di para aktivis muda, partai politik, lembaga-lembaga sosial masyarakat. Itu harapan kami memang di program IRI ini mampu memberikan regenerasi di setiap partai politik
dan juga di berbagai macam lembaga, yang mana dia nanti yang akan menjadi penerus dari masing-masing lembaganya. Sehingga diseminasi nilai, diseminasi pengetahuan, dan termasuk mungkin keterampilan itu bisa dimiliki oleh teman-teman di level middle class di masing-masing lembaga. Dan alhamdulillah sudah jalan sampai sekarang. Meskipun ya dari webinar aja kelihatannya. Jadi diskusi publik, seminar, kemudian tokoh, pengalaman teman-teman di daerahnya seperti apa dan lain sebagainya, itu bisa kita diskusikan dengan forum-forum webinar. Itu yang pertama. Yang kedua, di program di Sampurna juga, alhamdulillah kita juga masih dipercaya ya, masih dipercaya oleh Sampurna untuk Indonesia untuk melaksanakan 2 program. Yang pertama itu program Reducing Impact, jadi pengurangan dampak daripada pandemi COVID-19. Kita tidak melakukan aktivitas empowerment society, tapi kita melakukan program yang sifatnya charity. Charity itu kita kerjasama dengan beberapa wilayah, provinsi, kota, kabupaten, misalkan Provinsi Jawa Timur, kota Surabaya, kota Probolinggo, kota Malang, di mana yang di Mojokerto, ada lagi yang ternyata di Kerawang ya, di Kerawang. Kita memberikan berbagai macam kebutuhan dari reducing itu, mungkin alat-alat kesehatan, alat protokol kesehatan, termasuk di dalamnya adalah kita memberikan sembako. Termasuk juga kalau di Kota Malang kita memberikan probiotik sebagai suplemen menambah imun bagi masyarakat. Nah itu kita lakukan dan alhamdulillah terus itu juga jalan dan respon bagi seluruh pemerintah daerah sangat positif, yang pada prinsipnya adalah memang di masa pandemi seperti ini itu prinsipnya adalah memang tidak ada satu lembaga pun yang mampu untuk menyelesaikan masalah sendirian, nggak bisa salah sendirian, tapi butuh kolaborasi dari semua pihak. Dan kolaborasi itu saya pikir juga ya sesuai dengan kompetensi lembaganya. Kalau lembaganya itu bisa memberikan support, pendampingan, misalkan kaitannya dengan UMKM, ya silahkan dia melakukan itu. Dan alhamdulillah Averus punya kesempatan bermitra dengan Sampurna, melakukan program-program yang tadi saya sebutkan. Itu yang reducing impact ya. Berikutnya yang ketiga, kita rencanain juga masih mau running juga program kaitannya dengan resilient community. Jadi kita juga pengen lagi memberikan, ini kalau bahasanya para kiai kita itu dikatakan biar barokah itu, ziyadatul khair katanya. Jadi ada nilai lebih, ada nilai lebih yang bisa kita berikan, bahwa jejaring networking yang kita miliki itu memang kita distribusikan untuk komunitas atau lembaga-lembaga yang menurut kita itu memang perlu support, perlu bantuan terkait dengan menyikapi atau menyiapkan berbagai macam kebutuhan di saat pandemi yang ada sampai sekarang. Nah ini alhamdulillah ini juga terus jalan, dan tentu kami sangat berharap support teman-teman semuanya, tim Averus ini juga selalu sehat selalu, terus jaga kompakan. Yang paling penting kan gitu, Via. Seperti Via bisa masak itu bagian dari upaya kita untuk menjaga kebersamaan itu ya. Saya pikir nanti setiap Jumat bisa diagendakan ya Mas Ria. Terus kalau semuanya ingin bersama Via kan itu yang berbahaya. Ya, bersama Via itu kan tidak harus secara fisik gitu. Oh, gitu. Nah, tapi motivasi semangatnya itu kan juga harus terus dikembangkan. Saya pikir nggak begitu ya. Ya, gitu Via. Ada lagi apa? Untuk jejaring nih Pak, nah selama lebih dari 20 tahun ini program-program Averus ini kan juga berbagai macam, ada yang tadi pelatihan, research dan sebagainya. Untuk merawat jejaring mulai dari dulu hingga sekarang untuk merawat dan juga menjaga kembali. Iya. Ya, tadi saya lupa menyebutin masih ada 2 program ya, Via, maaf ya. Jadi berikutnya tadi ada Jasmas ya dari provinsi, kita juga dapat kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan jaringan pemberdayaan ya kepada masyarakat. Tadi fokus di UMKM ya. UMKM untuk generasi muda, dan kita sudah mempersiapkan sedemikian rupa
Harapan kami tentu dari support anggaran ini tetap memberikan keterampilan, memberikan tambahan pengetahuan, termasuk mungkin meneguhkan nilai yang seringkali dikatakan Mas Rian itu dalam sekolah demokrasi. Saya ingat di NPK gitu. Bagaimana tetap meneguhkan nilai. Terus yang kedua adalah pengetahuan tetap harus dilakukan, tetap diupdate setiap saat. Berikutnya adalah keterampilan. Keterampilan tentu hari ini saya pikir menyesuaikan dengan masa-masa pandemi. Mau tidak mau, kalau ngomong UMKM berarti hari ini ya harus digitalisasi UMKM. Ini kayaknya teman-teman tim Averus sudah luar biasa ini, Mas Dwi dan teman-teman yang lain untuk mempersiapkan platform apa yang nanti bisa digunakan oleh teman-teman dalam running program pendampingan untuk UMKM, wabil khusus di masa-masa pandemi. Saya pikir untuk next time kita tetap digitalisasi itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi mau tidak mau pasti nanti digitalisasi itu harus jalan. Itu yang tambahan yang Jasmas, yang lain riset ini yang komandannya Mas Rian ya, Media Nusantara ya, sampai sekarang terus jalan itu risetnya, dan alhamdulillah berarti dipercaya Mas Rian. Bukti jalan itu karena dipercaya. Ya. Saya pikir berbagai program itu bisa jalan tentu dengan pertanyaan Mbak Fia yang tadi bagaimana merawat jejaring. Ya, jejaring yang sudah kita miliki tentu kita harus melakukan atau merawat dengan baik Mbak Fia. Salah satu cara kita merawat jejaring dengan baik itu adalah kita harus membuktikan bahwa kita itu dipercaya. Dipercaya itu syaratnya apa? Itu kalau dalam ilmunya Mas Rian, ilmunya kebijakan publik itu. Trust itu bisa diperoleh atau bisa didapat dengan 3 syarat. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah transparansi, dan yang ketiga adalah partisipasi. Nah, ketika 3 komponen, 3 hal ini bisa kita lakukan, bisa kita implementasikan, maka sesungguhnya kepercayaan itu akan melekat di dalam diri kita. Seperti Averus misalkan dapat program dari Sampurna untuk Indonesia. Kalau kita melaksanakan program Sampurna untuk Indonesia, kita melakukan dengan sebaik-baiknya, transparansi kita lakukan. Mulai dari proses perencanaan, berikutnya adalah bagaimana caranya kita menata berbagai macam program. Tentu kita harus mengajak berbagai macam stakeholder yang terlibat di dalam program itu. Berikutnya pelaksanaannya juga demikian. Kita juga mengajak kepada para subjek program, jangan sampai sasaran program itu semata-mata menjadi objek, tapi harus menjadi subjek. Kenapa? Ya karena kita harus memastikan bahwa apa yang akan kita berikan itu memang sesuai dengan apa yang dia butuhkan, gitu loh. Nah, itu harus kita lakukan. Itu yang saya katakan partisipasi itu menjadi penting. Jadi kita ajak omong mereka, kan? Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi yang ketiga adalah transparansi. Kita harus transparan. Contoh misalkan hari ini kita melakukan reducing impact COVID-19, misalkan sembako. Sembako itu harganya berapa? Ya clear, di mana-mana kita tahu bahwa misalkan beras 5 kilo itu harganya berapa ya, antara 50 sampai 55 kilogram misalkan. Ya semua orang tahu harganya segitu, nggak lebih. Kalau kita patok harga misalkan 5 kilo terus harganya 100.000, nah itu berarti masalah kan. Nah, ketika 3 aspek itu kita lakukan, dan saya yakin ini menjadi komitmen kita semuanya, khususnya di Averus. Apalagi saya ini kan termasuk ketua yang tidak rajin di Averus. Alhamdulillah 1 minggu bisa mengupayakan datang, itu ya dalam rangka untuk memastikan bahwa program-program yang sudah dilakukan itu seberapa persen dia bisa berjalan, mungkin ada kendala apa, sebagai bentuk monitoring evaluasi, begitu kira-kira ya. Gampang ngomongnya begitu. Meskipun kesini hanya pengen menikmati makanannya Ria aja. Terus yang kedua, kita juga akan tahu bahwa untuk 1 minggu ke depan kita itu mau ngapain, program-program kita itu mau ngapain. Nah, jadi dalam 1 minggu itu ya efektif saya datang 1 minggu sekali itu dalam rangka untuk, kalau bahasanya Mas Rian itu dalam sebuah program yang modern itu ada monitoring evaluasi selama 1 minggu sebelumnya itu apa yang sudah dilakukan, mungkin kendalanya apa, gitu, kelebihannya apa, manfaatnya apa. Berikutnya adalah kita akan mempersiapkan untuk 1 minggu ke depan atau beberapa bulan yang akan datang.
Nah, saya pikir untuk berjejaring itu lagi-lagi prinsip kami adalah memang trust itu menjadi harga mati. Jadi membangun kepercayaan itu menjadi sesuatu yang hukumnya wajib menurut saya dengan berbagai macam cara itu, dan alhamdulillah kita masih terus dipercaya gitu ya. Bahkan yang terakhir ini kita akan dapat support juga dari Kanada Mas Rian ya. Dari proses dari Kanada itu mudah-mudahan juga masih terus running. Hanya lagi-lagi kita itu bukan problem ya, tantangan kita itu akan ya menyiapkan human resources, menyiapkan sumber daya manusia itu yang seringkali menjadi catatan kita semuanya. Jadi itu beberapa prinsip-prinsip yang saya pikir dilakukan di Averus, dan yang tidak kalah pentingnya memang nuansa kekeluargaan ini yang paling mahal di Averus. Dan saya belum pernah menemukan di tempat yang lain. Jadi artinya simple aja, artinya simple itu meskipun saya secara struktur itu misalkan ketua umum gitu, sangat biasa misalkan teman-teman Wafian gojloki saya, Dwi gojloki saya, Rian saya nggak berani bully saya, itu sangat biasa. Dan hal begitu itu menurut saya juga gak alergi dengan itu, tapi justru dengan pola interaksi komunikasi yang begitu itu justru menjadikan Averus ini ya justru ya inilah Averus itu. Egaliter ya. Jadi karakter Averus ya begitu. Kira-kira begitu. Mas Tomo, Ya. beberapa waktu lalu saya melihat ada foto di grup WA yang saya simpulkan sepertinya ada perubahan nama ini. Komunitas Averus menjadi Komunitas Averus Indonesia. Wah. Ini maksudnya apa ini? Dibatasi menjadi Indonesia ini gimana? Kok keren banget ya. Iya. Ya. Sebenarnya Averus ini kalau ngomong domisili itu kan memang di Kota Malang ya, domisili di Kota Malang. Tapi di beberapa tahun terakhir kita melihat para kader-kader kita, para teman-teman yang aktif di Averus dulu, itu sudah luar biasa memiliki jejaring, memiliki aktivitas yang menurut saya adalah melampaui batas yang kita pikirkan. Dan saya mengapresiasi itu semuanya. Jadi banyak yang tinggal di beberapa belahan ibu kota di Indonesia. Salah satunya adalah di Jakarta ya. Di Jakarta. Itu banyak teman-teman yang punya, yang dulunya menjadi aktif di Averus ya sama-sama melaksanakan program, belajar bersama, makan dengan ala kadarnya, makan ya seperti biasanya begitu. Dan mereka saya anggap sekarang sudah tanda kutip ya, sudah punya kesibukan di Jakarta, sehingga kita harus mengakomodasi atau minimal kita memfasilitasi lah bahwa teman-teman yang sudah tidak stay di Malang itu juga bisa menjadi bagian besar dari Averus. Sehingga dengan wacana itu kita menganggap bahwa Averus itu sudah tidak lagi ngomong Averus hanya di lokal Kota Malang atau Jawa Timur ya, atau mungkin Jawa Timur, karena buktinya bahwa program-program yang sudah kita lakukan di tahun terakhir di 2020 ini kita sampai di Tangerang ya, sampai di Tangerang, di Karawang, sampai di Karawang dan beberapa daerah yang lain. Itu artinya bahwa kita sudah bisa untuk bahasanya Mas Ruben tadi itu adalah melebarkan sayap. Nah, bisa melebarkan sayap dengan cara kita mengakomodasi potensi teman-teman yang sudah ada di berbagai macam daerah itu dan memfasilitasi beliau. Jadi ketika dia masih memiliki idealisme seperti idealisme yang ada di Averus, saya pikir ya nggak apa-apa, tetap kita menjadi bagian dari keluarga besar Averus, sehingga ya kemarin itu sebenarnya ya untuk menyenangkan kita sendiri, bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, bahwa kita ini ya, sudah beranjak di level nasional gitu. Kita ingin memberikan yang terbaik, tambahan kemanfaatannya lebih luas, kira-kira begitu aja prinsipnya. Jadi tidak hanya leveling di lokal saja, kalau bisa kita memberikan kemanfaatan yang lebih luas, saya pikir ya itu yang harus kita lakukan, meskipun dengan berbagai macam tantangannya. Kemudian memang kalau dibilang komunitas Averus Malang juga
dewan pengawas kita ada yang di Blitar, Ya. ada yang di Sidoarjo, Betul. ada yang di Jakarta, Mbak Anggi, Mana lah, gitu ya. kan. Dewan pembina kita juga ada Mas Robikin di Jakarta. Tapi kayaknya nggak sekedar itu Mas Tomo. Nah, Karena saya dengar juga sekarang punya kantor di Jakarta. Itu isu atau beneran itu Mas? Duh, itu benar Mas. Oh, bener ya? Jangan dianggap isu itu. Ya, kita punya kantor di Jakarta itu lagi-lagi bahasa saya adalah memfasilitasi teman-teman sekalian. Ya. Ketika yang dari berbagai macam daerah itu pengen ke Jakarta, Ya. itu silakan bisa tinggal di situ. Minimal jadi Ngopi, tempat, ngopi. ya, Tempat tempat ngopi ya. ngobrol lah, tempat ngopi bersama di sana. Sehingga tidak tanggung lagi, misalkan kita mau kemana, mampir kemana, itu kita ada adresnya. Oke. Kita ada adresnya, kita ketemu di sana jam berapa. Ya seperti kita aja. Biar gak mengurangi kebiasaan kita di Malang gitu, ya ngopi buat sendiri gitu. Kalau perlu masak ya kayak Wafia itu misalkan ya suruh beli alat bahan masaknya, suruh masak sendiri, kita makan baru. Gitu aja sudah. Ya. Jadi Beneran berarti itu ya? ya itu benar. Ya. Tapi hanya gayanya tetap Malang. Tetap gayanya Jawa Timur kita, lah, ya. ya. Tetap kita seperti kita ini, ya sora gitu, ngopi bareng, rokokan terus gitu aja. Ya. Ini Mas Tomo, di bagian akhir ini ada beberapa pertanyaan yang sifatnya spesifik ya. Ya. Satu, saya mau menanyakan tentang masalah ini bahwa yang namanya NGO atau LSM, Averus ini kan ya LSM kan. Ya. Terlepas stereotip LSM itu masih bagian publik masih dianggap negatif ya. Ya. Itu kan pasti memiliki satu model cara pemberdayaan, konsep pemberdayaan tersendiri. Apalagi Mas Tomo ini juga kalau nggak salah tesisnya dulu tentang itu juga ya, pemberdayaan, disertasinya juga tentang sosial kapital ya kan. Nah ini kira-kira apa yang spesifik menjadi pilihan Averus dalam melakukan langkah pemberdayaannya? Kalau diruntut dari masa lalu, Mas Tomo juga sama saya juga pernah mengetahui bahwa dulu pemberdayaan kita di era-era awal reformasi itu karakternya masih sangat ada unsur face to face dengan negara ya kan. Nah kira-kira pandangan hari ini Averus bagaimana Mas tentang masalah pemberdayaan? Ya, baik. Sebenarnya ini sudah saya singgung di awal, Mas. Ya. Saya katakan bahwa hampir semua karakter disiplin keilmuan kita untuk menyelesaikan berbagai macam masalah mungkin di Indonesia atau mungkin di dunia, sesungguhnya tidak bisa kita hanya mengandalkan satu lembaga atau bahkan kita hanya tergantung kepada pemerintah. Saya jamin dan pasti tidak akan mungkin bisa. Sehingga jalan tengah yang paling arif menurut saya yang bisa kita lakukan, mau tidak mau ya kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Ya berkolaborasi dengan stakeholders yang punya vision yang sama, Artinya bahwa ketika ada problem di masyarakat misalkan kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Ya kita tidak hanya serta-merta misalkan mengandalkan uang dari negara, karena uang dari negara itu juga sangat terbatas, Mas ya. Sehingga kita sebagai lembaga swadaya masyarakat atau NGO itu harus punya inisiatif bagaimana kita bisa tanda kutip mengintervensi kondisi sebuah sosial masyarakat yang mana kita tidak menggunakan uang dari negara. Gitu loh. Jadi kita bisa berjejaring dengan lembaga manapun yang punya visi yang sama dengan organisasi kita. Tetap independen. Dengan Averus tetap independen. Nggak bisa dong kita dibeli. Konsep pemberdayaan kita punya gaya, punya karakter yang berbeda. Jadi sekian banyak program yang sudah kita lakukan. Itu yang saya tahu bahwa desain program itu ya kita desain sendiri. Kita nggak ada intervensi dari mana saja. Buktinya misalkan kita mau ada program tertentu proposalnya kita yang buat. Nah, dari proposal itu bisa kita lihat bahwa idealitas yang kita bangun itu sesungguhnya ya idealitas berbasis pada karakter yang kita miliki. Baru kita sondingkan dengan beberapa lembaga-lembaga yang support terkait dengan apa yang kita ajukan. Nah, kalau itu yang kita lakukan sesungguhnya ya kita bukan vis-a-vis kepada negara, tapi justru kita bermitra
Bermitra itu simpelnya adalah bahwa kita itu membangun negara gitu sebenarnya. Jadi negara tugasnya adalah mensejahterakan rakyat misalkan. Tapi faktanya bahwa negara sampai hari ini tidak bisa secara sendirian untuk melakukan atau melaksanakan program-program untuk memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Itu membuktikan bahwa negara sendiri tidak bisa untuk menyelesaikan berbagai macam problem sosial masyarakat, tidak bisa. Negara juga harus membuka diri untuk berkolaborasi. Nah, negara sendiri juga harus terbuka. Terbukanya itu begini, misalkan saya punya anggaran sekian, fokus saya itu di A, B, C, D, tapi saya tidak punya anggaran untuk fokus di E, F, G. Mungkin dari NGO, dari lembaga mana bisa mengcover di aspek E, F, G. Nah, itu yang kita tawarkan. Sehingga kita sama sekali tidak bermaksud untuk mengambil uang negara, tanda kutip ya. Itu yang menjadikan stereotip negatif terhadap LSM itu ya. Yang menjadikan LSM yang ada itu cenderung untuk tanda kutip menggoda negara mengeluarkan uangnya untuk dirinya melakukan program. Kalau kita tidak, sama sekali tidak. Saya pikir mindset ini yang memang harus kita luruskan kepada semuanya, bahwa kita itu bukan masalah setuju tidak setuju, tapi kita justru memberikan solusi. Memberikan solusi lebih, menurut saya adalah lebih bijak dan lebih baik untuk konteks hari ini, dengan berbagai macam cara yang saya pikir juga sesuai dengan visi dari sebuah organisasi. Kalau bahasa kasarnya ya kita tidak mengorbankan idealitas kita, tetap independen dengan karakter yang kita bangun terkait dengan solusi-solusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang it's okay. It's okay. Pemerintah sangat welcome dan sangat bangga gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa posisi NGO atau LSM, saya pikir kembali kepada mindset awal bahwa peran-peran NGO itu tidak hanya sekedar tanda kutip merusui, tapi kita itu membantu peran-peran negara yang tidak bisa mengcover. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang bisa support terkait dengan pencapaian visi besar yang kita lakukan. Dengan kolaborasi itu Mas Tomo, apakah tetap bisa maksimal proses semangat kritisnya Averus itu? Mungkin ada beberapa teman yang memandang Averus sudah tidak kritis lagi seperti dulu. Ini gimana Mas Tomo? Baik. Saya pikir begini, jadi setiap institusi, sebuah lembaga itu jangan dipandang bahwa lembaga itu bentuk kritisnya itu harus mengkritik, harus teriak-teriak, bukan begitu. Bagi Averus, kritik yang kita bangun, contoh misalkan Mas Rian, kita melakukan berbagai macam program, misalkan di Pasuruan beberapa kali dekade. Kita tetap membangun proses kritis masyarakat. Slogan kita kan membangun wacana kritis rakyat. Bagaimana kita bisa membangun masyarakat, mengajak masyarakat untuk sadar terkait dengan potensi apa yang dia miliki, dan dia harus seperti apa agar potensi itu bisa berkembang. Itu membangun kritis rakyat. Dan kita tidak gembor-gembor dengan pemerintah itu ngapain? Kita harus buktikan dulu. Kita membuktikan, kita mendampingi masyarakat, dan masyarakat bisa bergerak dengan berbagai macam potensinya. Ketika masyarakat sudah bergerak, potensinya sudah bagus, dia sudah punya independensi loh. Bahwa struktur di atasnya tidak bisa mengintervensi dia, karena dia sudah pintar, sudah cerdas. Kira-kira begitu. Jadi memang pilihan strategi ya. Saya pikir itu adalah bagian dari strategi bagaimana kita melakukan bentuk kritis terhadap negara. Tapi lagi-lagi yang lain coba misalkan Mas Rian, kita melakukan program pemberdayaan, kita punya best practice, kita bukukan, dan buku itu kita sebar ke seluruh desa yang terjangkau saat itu. Artinya adalah bahwa justru di dalam buku itu sebagai bentuk best practice yang bisa direplikasikan di desa-desa tertentu. Ini konkret Mas Rian, ini konkret. Nggak terlalu banyak ngomong kita. Ngapain banyak ngomong? Kita juga action levelnya sudah kelas aktualisasi diri. Wah kayaknya gitu kayaknya. Udah nggak usah promosi kemana-mana kita tuh. Nggak usah udah. Yang penting kita punya ide besar bagus apa, kita desain sedemikian rupa, kita laksanakan, hasilnya
best practice-nya kita cetak menjadi buku dan Ya. buku itu bisa kita Ya. sebar, kita jual kemana-mana. Kritiknya nggak hanya ngomong ya, adu konsep dan adu bukti. Gitu ya. Bukti sudah Ya, bukti. ya. Kalau hanya ngomong kayaknya saya pikir sudah harus beraktualisasi. Ya, Itu ya. kalau menurut Sigmund Freud, Nice. bahasanya psikologi aktualisasi itu level yang paling tinggi. Jadi ya nggak apa-apa kalau ada LSM NGO yang spesifikasinya kritik apa, is oke silakan. Tapi mungkin dia adalah spesifikasinya di situ. Tapi terus jangan disamakan dong, misalkan Ya. semua LSM itu harus begini gitu. Oh, pilihan-pilihan saja. Iya, dan itu tidak fair, satu nggak fair. Itu begitu. Ya. Untuk di Malang sendiri, Mas Tomo, apakah aktivitas untuk berjejaring dengan teman-teman NGO itu masih ada waktu di kita ini? Seperti itu. Dulu kan beberapa forum sempat Iya. aktif ya. Betul. Jadi sekarang ini kayaknya masih sibuk sendiri-sendiri sehingga ada momentum bersama dengan jaringan ini kayaknya. Ya, kayaknya memang mengikuti ritme atau perkembangan Ya. suasana ya. Dulu memang kondisinya sangat normal sehingga memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam jejaring. Ya. Termasuk salah satunya adalah programnya sama. Ya. Artinya sama itu beririsan gitu. Oh ya. Itu yang paling memudahkan kita bisa berkolaborasi dengan Akhirnya yang sering terjadi itu Mas Tomo, kolaborasi kita di lapangan Iya. adalah ketemu di lapangannya ketemu itu. di lapangannya. Ya, Ya. Tapi dengan kondisi seperti ini, itu memang kita masih, ya sebenarnya masih pengen sih. Ya. Kita terus mengajak bersama pada lesson-lesson yang ada di sekitar kita untuk terus berjejaring. Artinya berjejaring itu begini, bisa membuat satu program, yang program itu terdiri dari berbagai macam item kegiatan. Misalkan kita fokus pada pendampingan masyarakat UMKM, berarti kita fokus di situ. Yang lain lagi fokus di aspek apa, Saya pikir kalau bisa membuat program begitu sangat luar biasa. Dan itu kayaknya dulu kita sudah mimpi itu Mas ya. Ya. Kita mau berkonsorsium atau apa namanya lah, Ya. Ya. berkumpul dengan beberapa lembaga. Satu itu fokus di aspek kebijakan publik, satu di aspek pendampingan masyarakat, satu di aspek demokratisasi apa gitu. Nah, kalau itu bisa ketemu lagi, Sangat mungkin ya. dan itu momentumnya sangat saja. mungkin. Momentumnya aja ya. Dan saya pikir tinggal momentumnya saja. Insya Allah nanti bisa. Ini Mas Tomo, ini ada beberapa pertanyaan di sudut-sudut ngopinya teman-teman ini. Bikin ngopi itu di mana? Ya, Pojoknya ngopi Averus bisa atau di pojoknya Averus, kadang di pojoknya kafe di mana Iya, ketika iya. rehat itu kan. Ada pertanyaan begini. Memang tadi sebagaimana disampaikan Mas Tomo bahwa kalau di Averus jangan berpikir untuk cari uang kan gitu. Ya. Tapi untuk belajar dan mengembangkan diri. Tapi faktualitasnya memang banyak juga aktivitas-aktivitas yang berkonversi dengan uang. Artinya Ya. orang bekerja juga. Mm-mm. Teman-teman kita kan juga bekerja untuk hal-hal yang atau yang profesional, gitu kan? Ya. Ada yang bekerja. Gitu. Ya. Ada pertanyaan begini, kira-kira bekerja di NGO seperti ini berkah nggak? Ya, pertanyaan gitu kan. Ya. Ini gimana jawabnya? Karena dan bekerja itu kan kayak yang urusannya dengan yang rutinitas, yang jelas gitu kan ya. Berkah nggak ya kira-kira bekerja di NGO? Gitu? NGO ya. Kalau perspektif saya, selagi kita punya niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang baik, konteksnya niat yang baik itu niati semuanya itu dengan beradab. Saya pikir ya itu bagian dari ziyadatul khair tadi. Ya. Keberkahan ini pasti akan didapat. Ketika kita misalkan tadi ngomong kegiatan pendampingan masyarakat, ya lah nggak dapat uang banyak ya, nggak dapat uang banyak, tapi minimal dapat transport, dapat uang untuk ngopi gitu atau laundry gitu yang masih muda-muda ini. Untuk laundry, saya pikir itu hanya support saja. Tapi niat yang paling penting itu adalah jangan sampai teman-teman diniati untuk mencari uang. Kalau mencari uang, sudahlah saya pastikan tidak akan dapat banyak uang di Averus itu. Jadi, nah terus kalau ngomong begitu, bertanya seperti apa? Ya menurut saya berkah. Kenapa berkah? Kita bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang luas. Oke, kata kuncinya itu. Kata kuncinya di situ. Ya. Jadi kita beraktivitas, kita melakukan sesuatu itu bukan untuk kita sendiri, untuk diri sendiri, untuk diri sendiri. bahkan juga tidak sekedar untuk Averus, Bukan sekedar untuk untuk pihak-pihak yang membutuhkan Iya. karya-karya kita itu Betul. ya, pendampingan kita. Ya.
Nah itu menurut saya yang saya katakan bahwa ketika kita sudah meniatkan diri bahwa ya ini bahasanya Habib Riri, jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu Mas artinya? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Selagi niat kita itu begitu, insya Allah di mana saja, berapapun yang kita dapat, apapun yang kita lakukan itu menjadi berkah. Itu kira-kira menurut saya. Teman-teman yakin ya? Berkah ya? Yakin. Nah ini tinggal pertanyaan selanjutnya. Untuk meyakinkan diri sendiri kayaknya dengan penjelasan Mas Tomo tadi cukup mengena. Tapi bagaimana Mas Tomo ini untuk meyakinkan calon mertua ya? Wah. Karena ini kan akhirnya sudah sekian generasi ya. Dan generasi yang sekarang aktif ini rata-rata adalah usia produktif. Pada masa transisi untuk mencapai jenjang. Ini Mas Vicky juga mau menikah, Mas Dimas mau menikah, John mau menikah. Tapi yang menikah Tapa, Ruben juga mau menikah. Ruben juga. Ya. Ini ya, Ruben, bukan ya? Ya, gimana Mas ini? Yang pertama teman-teman itu kan sudah beragama. Ya. Sudah beragama, sudah yakin adanya Tuhan. Ya. Kalau soal menikah kenapa harus takut? Tentang statusnya tadi sebagai bagian. Terkait dengan status, saya pikir begini, kita pun punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada siapa saja, termasuk pada calon mertua mungkin. Iya, serius ini penting. Bahwa untuk hari ini itu bukan status itu hanya berupa jenis pekerjaan, misalkan yang ada di belangko sampean itu ya. Di belangko sampean. Di KTP. Di belangko KTP itu. Misalkan ada di situ ada PNS, ada Polri, ada TNI, ada swasta, ada apa. Sudah ada ngambil yang simpel aja, ambil yang swasta. Ya. Kenapa tidak? Itu. Artinya biar semua masyarakat itu untuk hari ini itu memahami bahwa sumber rezeki itu sesungguhnya tidak hanya yang dilabelin tadi, formal tadi. Yang formal tadi, harus TNI, Polri, PNS dan lain sebagainya. Tapi banyak sisi yang juga bisa menghasilkan banyak sumber rezeki, banyak sumber uang gitu kira-kira. Misalkan konteks hari ini masa pandemi. Ya. Coba ketika Mas Dwi ini sudah punya punya startup kaitannya dengan aplikasi IT, aplikasi tertentu gitu kan. Dia dijual aplikasinya dia, satu aplikasi yang sederhana itu bisa sampai 1 sampai 2 juta. Itu yang sederhana. Pendapatannya dia dapat, meskipun dia menuliskan di KTP-nya susah. Saya nulis di KTP apa, tapi saya bilang ke mertua apa, dikasih dong orang mertuanya itu. Saya salut ada salah satu April kemarin itu yang melamar putrinya. Dia mengatakan bahwa kerjanya mau apa gitu. Ya saya berwirausaha Pak. Wirausaha apa? Ya ada Pak. Dengan bahasa dia menjelaskan bahwa ada Pak itu bahwa ada keyakinan bahwa kalau hanya untuk mendapatkan rupiah itu sesungguhnya tetap bisa dari manapun pintunya. Gitu loh. Dan saya pikir ini secara teologi sudah selesai. Artinya secara teologis itu bahwa Tuhan itu ada, kita yakin adanya Tuhan. Setelah itu kita diberi kenikmatan bisa berikhtiar, yaitu bagian dari sumber rezeki itu. Nah, kadang orang tua itu kan masih saklek ya, nggak tahu orang tuanya biar. Harus diedukasi orang tua bapak ibu, harus diedukasi bahwa ya yang penting saya tanggung jawabnya, saya berani menikah untuk putri jenengan atau dengan putra jenengan itu karena saya mampu untuk tanda kutip memberikan kehidupan. Dan kehidupan itu ya baik dohir maupun batin, dohiran babatina. Dohir yang apa? Ya kebutuhan mungkin misalkan di Malang ini kalau punya istri itu ya kira-kira hidup berdua itu paling untuk makan 1 juta cukup itu. Itu kalau satu orang sampai belum menikah itu kira-kira itu 1 juta pun cukup. Tapi untuk 2 orang itu pun juga cukup. Ya kan? Ini yang saya maksud Mas ya, bahwa ya ini harus menjadi sebuah keyakinan. Ya. Dan saya tahu persis sejarahnya para The Founding Fathers itu. Tahu persis ceritanya bagaimana. Mas Saiful, Mas Saiful, Mas Badi, Mas Hesti, Mas Rian. Saya sendiri sama. Loh, dulu kan statusnya jelas Mas. Ya itu kan ngomong status ya. Tapi
soal pendapatan, itu yang harus menjadi keyakinan bersama Bagian bahwa iya, rezeki itu dari Allah dengan ikhtiar. iya dari Allah. Bukan dari profesi atau perusahaan teman kita. Bukan. Gajinya Mas Dwi itu kadang lebih banyak daripada gaji saya. Satu aplikasi 2 juta. Satu bulan dia bisa produksi 3 aplikasi misalkan. Sudah 6 juta. Gajinya dosen berapa Mas? Gajinya dosen nggak lebih dari 3-4 juta. 3 juta paling ya. Banyakan Mas Dwi gitu loh. Itu yang jujur Mas, dosen yang jujur. Gajinya gitu. Emang ada dosen yang nggak jujur? Kan begitu aja prinsipnya. Jadi sekali lagi ya kita harus yakin. Keyakinan tadi. Ya kita harus Dan yakin. logisnya harus tuntas itu Mas. Ya teman-teman harus yakin. Makanya salah satu kegiatan Averus itu dulu setiap 2 minggu itu bersama almarhum Kiai Rondon kita ada istighosa. Ya. Itu salah satu upaya kita untuk menguatkan di aspek spiritualitas. Ya pengen saya memang istighosa itu tetap harus menjadi rutinitas sehingga di aspek spiritualitas itu tetap bisa jalan gitu ya. Itu Mas Dian kira-kira. Oke, Masih belum yakin lagi. Kayaknya ini cukup mengena bagi generasi yang sekarang lagi eksis di Averus karena masa-masa transisi status ya. Iya. Dari bujang menjadi ini ya. Semoga juga menjadi inspirasi bagi generasi di bawahnya yang sedang merancang masa depan ini ya untuk melampaui tahapan itu. Termasuk dia juga ya. Teman-teman komunitas ini sudah sampai di penghujung acara ya. Dan kita sudah sampai di penghujung 2020. Tentu saja tahun 2021 itu secara formal memang menjadi masa kepemimpinan Mas Tomo secara ini ya tahun rotasi kepengurusan ya tahun terakhir kepengurusan. Ya. Meskipun ini dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas saya sudah mufakat karena prestasinya banyak. Itu hoax. Ini perlu dilanjutkan. Itu hoax provokator itu. Nah tahun 2020 ini Mas Tomo ini kan salah satu dari sekian tahun yang disebut sebagai tahun politik. Dan ini memang politik ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang ya di beranda depannya Averus itu menjadi perbincangan dengan segelas kopi gitu tentang politik. Terlebih juga dulu sempat ada di kepengurusan Averus itu aturan bahwa pengurus harian dan Dewan Pengawas Pembina tidak boleh dari unsur partai politik, meskipun belakangan direvisi. Nah sebenarnya positioning Averus terhadap politik ini bagaimana teman? Termasuk teman-teman komunitas kita yang ya, mungkin sudah banyak juga yang berkiprah di dunia politik. Ya. Bahkan salah satu dewan pengawas kita juga dari politik gitu ya. Salah tiga. Ya. Baik. Ya terkait dengan politik. Kalau kita mau fair dan jujur bahwa di negara kita, khususnya di Indonesia, yang mengakui bahwa demokrasi adalah instrumen yang paling ideal dalam konteks proses pemilihan para penyelenggara negara. Saya pikir kita juga tidak harus alergi dengan politik. Itu yang pertama catatan saya. Kenapa? Ya karena memang politik itu bagian dari kehidupan, apalagi dalam berdemokrasi. Hanya saja seringkali kita tahu di berbagai macam fakta maupun isu itu kadang-kala kita itu memanfaatkan politik sebagai media untuk tanda kutip menghalalkan semua cara. Itu yang menurut saya di Averus harus kita hindari jauh-jauh. Tegas ya. Harus dengan tegas bahwa kita tidak lagi tanda kutip menghalalkan semua cara dalam konteks berdemokrasi. Maka dari itu menurut saya memang yang paling baik kalau kita juga mau menata agar kita tidak terkooptasi oleh berbagai macam afiliasi partai politik misalkan, saya pikir untuk ke depan bisa saja kita mereview kembali ADRT kita. Kenapa kita review kembali? Ya karena memang ya itu yang buat kita sendiri. Gitu. Diupdate perkembangannya seperti apa, ya kita sendiri yang mengupdate. Saya pikir ya kita harus lihat kembali di event 5 tahunan itu kan ada kesempatan kita bisa mereview ADART ya, bisa kita cek kembali. Hanya saja memang kalau dipandang bahwa dengan adanya
teman-teman, misalkan teman-teman yang aktif di partai politik itu tanda kutip mengkooptasi kita, misalkan begitu. Ya saya pikir reviewnya bisa dengan tegas bahwa nanti yang menjadi pengurus baik dari Dewan Pembina, pengurus harian, pengawas atau apa itu ya tidak berafiliasi dengan partai politik. Secara tegas bisa begitu. Tapi saya melihat sampai hari ini di Averus meskipun ada beberapa dewan pengawas menjadi bagian dari partai politik juga tidak pernah memberikan intervensi, apalagi mengkooptasi kita juga enggak. Kalau kita bisa memaknai itu sebenarnya juga tidak ada masalah. Jadi yang terpenting menurut saya adalah kedewasaan para pegiat Averus ini memaknai politik itu di aspek apa. Kalau politik itu memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berdemokrasi, ya nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Tapi ketika ada upaya-upaya atau mungkin ada terlihat begitu, secara nyata terlihat ada yang mengkooptasi menggunakan partai politik, saya pikir kita harus tegas. Tapi saya bisa sampaikan sampai hari ini kita tidak pernah terkooptasi oleh partai politik. Malah sungkan ya teman-teman ya. Iya. Karena tidak hanya yang aktif di politik, kan juga ada beberapa personil 1-2 yang dari tim sukses gitu kan. Malah sungkan ketika kita membahas itu di sini. Iya. Jadi saya pikir ya floor aja, artinya floor itu ya silakan saja. Kita kan juga tidak membatasi ya kepada pegiat Averus itu kamu harus aktif di mana gitu. Kita kan nggak pernah membatasi itu. Saya pikir kita tetap memberikan kebebasan kepada teman-teman sekalian. Buktinya yang hari ini yang bisa menjadi misalkan bagian dari negara, itu yang jadi PNS, dari komisioner apa, dari apa-apa, itu kita juga sangat terbuka. It's okay, silahkan. Yang penting beliau-beliau itu juga bisa berkontribusi kepada Averus. Misalkan begini, kontribusinya itu simpel saja. Kalau ada teman kita yang berada di komisioner tertentu misalkan, melihat jejaring mereka seperti apa, melihat Averus itu kayak apa, dia bisa memberikan input kepada kita bahwa Averus itu harus begini loh. Dalam perspektif ini harus melakukan ini dan sebagainya. Ada perspektif baru di tempat yang lain. Betul. Terus kemudian dielaborasi di sini bersama-sama. Ya, justru itu akan menjadi sebuah kekuatan Averus di mana kita bisa berjejaring untuk mendapatkan berbagai macam input. Untuk apa? Ya lagi-lagi untuk mendewasakan organisasi Averus itu. Nah, maka dari itu Mas Rian, mungkin di periode terakhir saya ya di Agustus ya 2001, saya ingin membuktikan meskipun saya merasa masih belum berhasil ya untuk menata. Oh berarti harus lanjut Mas kalau belum berhasil Mas? Enggak, artinya sudah saatnya orang lain yang bisa meneruskan lagi gitu. Jadi menjaga Averus agar terus sustain itu memang lagi-lagi kuncinya mau tidak mau 3 hal itu harus dilakukan. 3 sehat itu harus dilakukan menjadi salah satu dari sebuah organisasi itu. Jadi sehat secara organisasi ya aturan macam-macam sampai pada sumber daya manusia juga harus disiapkan dengan baik. Yang kedua ya buktinya sehat itu ada programnya. Bukti ada programnya kan ada finansial. Dan itu 3-tiganya harus running bersama. Sehingga ketika itu bisa running bersama, tentu tujuan besar kita adalah bisa memberikan kemanfaatan yang lebih untuk masyarakat. Itu prinsip yang paling penting menurut saya. Dan itu akan menjadi salah satu visi di tahun 2021 ya, Averus dengan kepemimpinan Mas Tomo ini ya. Selain melanjutkan visi yang bukan. Ini untuk catatan bagi teman-teman nanti yang meneruskan. Sudah Averus itu gantian saja. Averus itu enak ada gantian. Diundi. Ya. Jangan satu orang, nanti kalau satu orang nanti saya siapkan undiannya Mas Tomo, nggak apa ya. Namanya tapi satu. Nanti sudah ada mekanisme sendiri di situ. Baik, sahabat komunitas ya, obrolan santai ini bersama dengan Novia dan Mas Tomo sudah hampir 1 jam. Banyak hal-hal yang guyonan juga tadi yang sempat disampaikan, tapi ada beberapa substansi serius yang bisa dicerna dan saya rasa beberapa poin tadi itu perlu kita materialkan dari sesuatu yang konkret ya, ide-ide, gagasan, berikut juga arahan dari Mas Tomo ini. Dan ini mengakhiri dari podcast kita sore ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan masih di channel Komunitas Averus. Salam komunitas. Salam komunitas.